wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita hadir dan berkumpul pada acara kita pada siang hari ini. Salawat beriringan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membimbing kita semua dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Bapak Dedi Almasdi, MSI. Selanjutnya yang terhormat, Gubernur BEM KM Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Saudara Muhammad Rizky, dan juga yang terhormat pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Dan juga ucapan terima kasih tentunya kepada seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan pada siang hari ini. Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang lagi kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk pada acara pertama kita pada workshop kita siang hari ini, yakni pembacaan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rian Fajri Kurniawan. Kepada Rian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rian yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada siang hari ini diberikan keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Gubernur BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas, yakninya oleh Bang Muhammad Rizky. Kepada Bang Muhammad Rizky, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan agenda kita pada siang hari ini, yaitu Work M. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya izin off kamera karena sedang berada pada tempat yang tidak kondusif. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Bapak Dedi Almasdi. Kemudian yang terhormat pemateri kita pada work-in di siang hari ini, yaitu Bang Doni dari UKM Neotelemetri. Kemudian yang terhormat seluruh pengurus BMKM Fakultas Farmasi, Kabinet Kerja Nyata, khususnya Departemen Infokom sebagai panitia yang mengangkatkan work-in siang ini. Kemudian yang teristimewa juga kepada seluruh keluarga besar mahasiswa farmasi serta adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 dan 2021 yang berkesempatan hadir pada siang ini. Baiklah, work-in pada siang hari ini mengangkat tema yaitu pelatihan Adobe Premiere. Jadi aplikasi Adobe Premiere ini merupakan aplikasi untuk pembuatan video yang cukup banyak digunakan pada saat sekarang ini. Nah, harapannya melalui work-in ini, melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang iptek, khususnya dalam video editing. Dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil manfaatnya. Mungkin singkat saja yang bisa saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Muhammad Rizky yang sudah menyampaikan kata sambutan yang sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan oleh Dekan 3 Fakultas Farmasi Universitas Andalas, yakninya Bapak Dr. Apoteker Clean Farm Dedi Almasdi MSI. Kepada Pak Dedi, waktunya dipersilakan. Masuk suara saya? Masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wasrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita kembali perbaharui, kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih sehat saja, masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk beraktivitas. Dan tentunya kita berharapan semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-harian, apalagi pada saat ini yang berkaitan dengan pengembangan skill kita, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah bagi kita. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW sebagai contoh teladan bagi kita
dalam kehidupan kita yang sementara ini. Yang saya hormati Saudara Ketua BEM, Saudara Rizky, ya. Kemudian saudara-saudara dari Infokom, panitia yang telah melaksanakan kegiatan workshop pada kesempatan ini, dan tentunya yang saya banggakan, saudara-saudara mahasiswa, para peserta workshop Infokom pada siang hari ini, ya. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh BEM khususnya melalui Infokom ini, yaitu untuk melatih skill dan keterampilan IT daripada mahasiswa farmasi. Memang kita mahasiswa farmasi ini core kompetensinya adalah obat-obatan, membuat obat, mendistribusikan obat, dan melayani penggunaan obat-obatan dan menjamin penggunaan obat-obatan yang rasional di tengah-tengah masyarakat. Tapi harus kita pahami, harus kita ketahui bahwa pada hari ini semua aktivitas apapun di kehidupan kita ini, termasuk dalam kegiatan keprofesian kita sebagai seorang farmasis, sebagai seorang apoteker, tidak bisa terlepas dari IT, ya, IT. Ya, baik dalam segala hal apa saja, dari hulu sampai ke hilir. Hulu maksudnya adalah dalam pengembangan obat-obatan, ya, kita sekarang dengar berbagai macam docking misalnya, ya, mencari struktur, ya, farmakoinformatika, bioinformatika untuk mencari struktur kimia yang kira-kira potensial sebelum diujikan ke hewan, ya. Nah, sampai kepada pelayanan, sampai kepada pemasaran, ya, pemasaran apalagi itu sangat memerlukan sekali IT, ya, sangat memerlukan sekali IT. Bagaimana kita memasarkan ide, bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana kita memasarkan layanan-layanan, ya, yang kita miliki sebagai seorang farmasis, itu tidak kita pisahkan daripada IT, termasuk dalam hal ini adalah video editing. Jadi karena itu apa yang saudara-saudara lakukan ini sangat potensial sekali, sangat bermanfaat sekali, sangat kreatif sekali. Karena tidak bisa, ya, ke depan itu tidak bisa kita pisahkan antara penguasaan IT dengan penguasaan kefarmasian kita. Kalau kita hanya menguasai ilmu kefarmasian saja, kita seperti orang yang melek tapi lumpuh, ya, seperti orang yang melek tapi lumpuh. Tapi kalau misalnya kita menguasai juga ilmu kefarmasian dan menguasai IT, maka kita mempunyai semua potensi-potensi yang memungkinkan kita untuk mengembangkan karir kita dengan sebaik-baiknya di era 4.4 ini, ya, 4.0 ini, ya, revolusi industri 4.0 ini. Ya. Kemarin kita di UNAN dipercaya oleh Dikti untuk menjadi tuan rumah lomba inovasi digital mahasiswa, ya, se-Indonesia, ya. Sayang cuman sedikit sekali dari peserta dari UNAN yang mau ikut, ya, dan cuman satu dari sekian banyak penghargaan yang disediakan. UNAN hanya dapat satu ranking 3 di salah satu lomba yang diperlombakan, cabang yang diperlombakan. Nah, saya berharapan terutama kepada Infokom ini betul-betul memacu, coba nanti dipelajari lah tentang lomba inovasi digital mahasiswa ini, ya. Nah, sehingga dipersiapkan dari sekarang, sehingga pada tahun yang depan lomba inovasi digital tahun 2022, ya, kita dari Fakultas Farmasi bisa mengirim delegasi yang kemudian tidak saja bisa masuk ke final, tapi juga bisa menjadi juara di tingkat nasional. Saya yakin mahasiswa farmasi sangat potensial sekali dan sangat bisa sekali. Cuman bagaimana lagi kemudian BEM, ya, fakultas dan bekerjasama dengan BEM untuk mengarahkan, ya, atau mengarahkan kegiatan-kegiatannya, pelatihan-pelatihannya, sehingga kemudian fokus, ya, bisa kita ikut juga dalam kegiatan lomba inovasi digital mahasiswa itu. Salah satu kegiatannya juga termasuk saya lihat itu adalah bagaimana video editing ini, ya, dikaitkan dengan pembelajaran, ya, video editing yang dikaitkan dengan pembelajaran. Nah, jadi sekali lagi, ya,
Selamat kepada saudara-saudara semua. Ya, saya mengharapkan ini bisa di follow up terus dan jadikan kegiatan lomba inovasi digital mahasiswa itu sebagai acuan bagi program Infocom ini. Targetnya adalah tahun 2022 nanti kita bisa mengirim perwakilan kita kepada perlombaan tingkat nasional. Kami fakultas sangat mendukung sekali. Insya Allah kalau perlu mendatangkan alat-alat yang diperlukan misalnya, kemudian juga tenaga-tenaga skill yang diperlukan misalnya, kita akan siapkan, kita akan fasilitasi kepada Anda semua ya. Demikian saja, sekali lagi selamat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi lomba inovasi digital mahasiswa BEM Fakultas Farmasi dengan resmi saya buka. Demikian saja. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf tidak bisa mendampingi kalian sampai selesai daripada kegiatan ini ya. Demikian saja. Ya. Oke ya. Saya sudah tutup ya dan saya juga sudah kasih salam. Silakan dilanjutkan protokol. Recording in progress. Halo. Halo. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. APT Tenfam Dedi Almasdi MSI. Selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Doni Hamdani selaku koor HRD dari Neo Telemetri. Kepada Doni disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Doni Hamdani dari jurusan Sistem Informasi Angkatan tahun 2019. Untuk di Neotelemetri sendiri, aku sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai koordinator HRD. Nah, sebelum kita masuk ke penyampaian materinya, di sini aku mau nanya ke teman-teman sebelumnya. Menurut teman-teman, video editing itu gimana sih tanggapan dari teman-teman gitu? Apa sih dari persepsi teman-teman gitu? Kalau misalkan ada yang jawab, bisa lewat chat atau on mic pun boleh. Nah, jadi selagi teman-teman mencari jawaban, mungkin kita lanjut ke pengenalan dari Adobe Premiere. Untuk jawaban video editing tadi saya tunggu ya. Bisa lewat chat atau yang lain. Untuk hostnya tolong itu kan dong share screen-nya. Udah bisa Bang. Oke. Oke. Untuk share screen-nya apa udah kelihatan? Udah kelihatan Bang. Oke. Jadi pertama waktu teman-teman buka Adobe Premiere Pro, teman-teman bakalan melihat yang namanya Windows Start. Nah, di mana untuk Windows Start ini nanti ada beberapa tombol gitu. Yang pertama ada New Project untuk buat project baru, kemudian ada Open Project untuk membuka project yang sudah teman-teman buat sebelumnya gitu. Kemudian di bagian sini juga ada yang namanya Last Open, di mana Last Open itu adalah project-project yang terakhir kali teman-teman buka. Gitu. Nah, karena di sini kita baru ya, mungkin kita bikin baru aja. Oh iya, sebelumnya itu di sini aku pakai Adobe Premiere Pro sisi tahun 2018. Gitu. Oke, untuk buat project-nya, silakan teman-teman tekan New Project, kemudian kasih nama latihan atau apapun setelah teman-teman deh. Kemudian di sini di bagian browse itu tempat penyimpanan di mana project teman-teman gitu. Bisa tekan browse gitu, terus silahkan pilih mau yang mana teman-teman bikin simpan gitu. Silver dan. Oke,
Terus tinggal tekan oke. Nah, waktu kebuka aplikasinya, Adobe Premiere Pro itu default-nya itu adalah bagian workspace editing gitu. Nah, jadi workspace itu adalah tempat teman-teman bekerja atau tempat teman-teman buat edit videonya gitu. Untuk workspace itu dia ada beberapa, bisa diganti. Biasanya untuk waktu dibuka sebelum teman-teman edit-edit workspace itu bakalan ada di bagian atas ini. Ada workspace color. Kemudian workspace color itu biasanya buat ngatur tentang pewarnaan di videonya gitu. Bisa kecerahannya, bisa naikin warna workspace effect. Nah, untuk workspace effect, ngasih efek video ataupun bahkan ngasih efek pada audionya. Kemudian di sini ada di bagian workspace audio. Nah, untuk workspace audio itu dia buat ngedit audionya gitu loh. Nanti audionya bisa dibesarkan atau bisa dikecilkan dan lainnya gitu. Kemudian ada bagian grafik. Nah, di sini kayak ngasih ada template gitu loh. Ada beberapa template, tinggal dimasukkan aja ke videonya gitu. Nah, karena kita awal ya, namanya pengenalan, jadi mungkin kita pakai yang workspace editing aja. Nah, untuk workspace editing ini dia untuk default-nya dia tuh ada 5 panel gitu kan. Yang pertama itu ada panel project, kemudian ada panel tools, kemudian ada panel timeline, lalu ada panel program, dan terakhir ada panel search. Nah, untuk panel-panel ini tentunya memiliki fungsi yang beda-beda juga. Untuk panel project itu dia tempat menyimpan video yang bakalan kita edit. Jadi waktu teman-teman mengimpor video atau audio yang dari penyimpanan teman-teman, dia bakalan disimpan di bagian sini. Untuk panel search ini, dia tuh bakal menampilkan audio atau video yang ada di panel project ini gitu. Jadi teman-teman masukin di sini, terus dia bakalan diputar di sini gitu. Untuk panel tools, dia tentunya ada beberapa tools, untuk ada razor untuk motong, kemudian ada pen tool buat bikin gambar atau sebagainya. Kemudian ada panel type tool untuk ngasih teks, dan juga ada beberapa panel lainnya. Kemudian di sini ada panel timeline. Nah, kalau untuk panel timeline itu tempat audio atau video atau media yang lagi teman-teman edit gitu. Nanti kita lihat. Kemudian di sini ada panel program. Kalau untuk panel program, dia tuh menampilkan apa yang lagi kita edit. Jadi singkatnya, kalau timeline itu dia ditampilkan di panel program. Kalau panel search itu dia menampilkan apa yang di panel project, gitu. Kemudian di sini aku bakalan import videonya atau medianya. Untuk import media itu ada beberapa cara. Yang paling gampang itu tinggal buka file explorer teman-teman. Bentar. Oke. Nah, jadi untuk yang paling gampang itu teman-teman tinggal buka file explorer teman-teman gitu kan. Ini ada beberapa video yang ada ini. Silakan teman-teman pilih video mana yang bakalan teman-teman edit. Karena yang udah disediakan oleh Kode itu kan ada 2 ya. Yang ini, kalau caranya itu tinggal pilih gitu kan. Misalkan pilih gitu dua-duanya. Terus tinggal di drag ke sini. Ya, maaf sebelumnya kalau dengar suara kucing ya. Nah, dia di sini kan bakalan ada nih videonya gitu kan. Terus kita mau ngecek videonya tuh kayak apa gitu. Tinggal tekan 2 kali di bagian ini. Ada yang kecil ini, tekan 2 kali. Nah, dia bakalan ditampilkan di bagian ini gitu. Sekarang teman-teman tinggal tinggal lihat apa ini videonya atau bukan gitu. Terus untuk cara yang kedua buat import videonya, teman-teman bisa ambil file, bagian file sini, terus ambil import. Nah, dia juga bakal nampilkan yang sama. Terus tekan ambil videonya, terus klik open gitu. Maaf. Nah, jadi udah ada untuk videonya gitu. Kemudian sekarang kita mau ngedit videonya gitu kan.
untuk edit video kita butuh yang namanya sequence gitu. Nah, untuk sequence itu teman-teman bisa bikin ambil di sini di file, terus ambil new, ambil sequence gitu. Nah, untuk sequence sendiri itu dari Adobe Premiere Pro-nya dia sudah memberikan beberapa preset gitu. Bukan berapa, udah banyak presetnya di sini. Sekarang tinggal teman-teman pilih gitu. Mau presetnya apa? Untuk biasanya sih kita pakai yang DSLR gitu, digital SLR yang format videonya tuh disesuaikan sama video teman-teman. Kalau untuk yang di sini aku lihat yang kalau ini untuk videonya itu, nah ini dia. Untuk videonya itu ada di 1080 x 1920 dengan frame per second-nya itu ada 25 kan. Jadi tinggal teman-teman pilih gitu kan, ambil yang 1080 terus frame per second-nya yang 25 terus tinggal tekan oke. Untuk namanya nanti bisa diubah kok. Untuk namanya nih yang default itu sequence 1 bisa diubah sesuai kayak gitu teman-teman gitu. Terus kita sekarang mau import videonya. Untuk video yang tadi kan yang ini ya, yang 17 ini kan. Terus kalau misalkan beda gimana? Misalkan yang ini tuh yang video yang di atas nih, video yang alam berbicara itu kan dia beda nih ya. Apa namanya? Itunya formatnya. Ini formatnya tuh 1280 x 720. Untuk frame per second-nya itu adalah 23,97 sekian gitu. Terus gimana caranya? Sama, sekarang tinggal teman-teman drag aja gitu, nggak perlu apa-apa. Di drag misalnya gini. Ya, dia bakalan keluar notifikasi warning gini gitu. Katanya this clip doesn't match the second setting. Terus caranya gimana? Kan yang keep exiting setting gitu. Tapi videonya tuh bakalan tidak sebesar, maksudnya videonya tuh nggak sesuai format gitu loh. Jadi dia kayak ada gini kan, nggak sesuai gitu. Terus kalau ini kan udah di, nah ini yang tadi ya. Nah kalau yang tadi kan nggak itu kan, karena udah formatnya sesuai, jadi dia bakalan langsung diimpor gitu, langsung masuk gitu, nggak perlu edit. Terus cara yang kedua bikin sequence gitu. Ini kan sequence yang pertama kita buat dari file ya, file, habis new, habis itu sequence gitu. Untuk cara yang kedua, yang gampangnya itu tinggal drag aja videonya gitu. Misalkan gini, dia kan kayak gini kan awalnya, no sequence gitu. Untuk cara yang kedua dia tinggal digeser aja videonya ke sini. Nah dia bakalan otomatis menyesuaikan dengan videonya gitu, settingan videonya, settingan dari sequence tadi gitu. Kemudian untuk namanya itu tinggal teman-teman edit gitu. Mau apa misalnya? Bentar. Namanya kan ini. Kan 01 deh. Sequence. Oke, udah. Nah, kemudian udah kan, udah. Untuk settingnya tuh bakalan otomatis bakalan sesuai sama video yang kita edit. Terus ini di bagian timeline atau panel timeline itu dia ada beberapa juga. Yang pertama itu ada di itu apa tracknya gitu loh. Ada 2 buah track. Yang pertama itu ada track video, tandanya itu ada dengan simbol V. Kemudian ada track audio dengan simbolnya itu ada A. Kemudian di sini ada toggle track lock, di mana toggle track itu dia buat mengunci videonya. Jadi kalau kita tekan ini, dia yang itu yang kita kunci, yang sebaris itu dia nggak bakalan bisa dirubah gitu. Digeser nggak bisa, dipotong nggak bisa, pokoknya dia apa-apa nggak bisa gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya toggle track output. Di mana untuk toggle track output itu dia untuk menampilkan atau tidak menampilkannya gitu. Misalkan ini kan tampil ya videonya. Kemudian tekan ini, dia bakalan hilang videonya gitu. Dia nggak bakalan menampilkan video yang ada di bagian track ini gitu. Kemudian untuk di bagian audio, dia ada beberapa juga fungsionalnya. Yang pertama ada di mute track. Untuk mute track itu dia untuk mematikan suaranya gitu. Kemudian juga ada yang namanya voice over record. Untuk voice over record, dia tuh buat merekam suara kita gitu. Jadi kalau tekan dia, terus kita ngomong, nih ada waktu ya.
terus kita ngomong, dia ada di bagian recording lah. Nah, kalau kita lagi ngomong, dia bakalan otomatis ngerekam gitu. Nah, ini dia audio yang lagi direkam tadi gitu. Nah, untuk timeline itu, kemudian untuk panel program tentunya yang aku bilang tadi, dia buat menampilkan apa yang lagi kita edit. Oh ya, lupa untuk di bagian ini di panel search itu dia juga ada beberapa nih, ada beberapa tools. Misalkan kita ambil video yang ini, yang ini. Dia tuh misalkan teman-teman mau ngambil di detik berapa gitu. Misalkan teman-teman ambil di sini sampai sini misalnya, sampai sini. Terus karena itu kalau kita ambil dari sini, dia tuh kan semuanya ya dimasukkan ke bagian sini. Caranya tuh tinggal teman-teman tekan bagian ini nih, mark in sama mark out-nya gitu. Tekan mark in, terus dia bakal ditanda di sini, terus digeser sampai mana teman-teman mau ambil videonya. Terus ambil sini, tekan ini, mark out gitu. Kemudian untuk ngambil videonya gimana? Tinggal digeser aja gitu. Geser, terus dia videonya tuh yang diambil bakalan video yang kita mark in tadi gitu. Terus di sini juga kita bisa ambil videonya aja atau audionya aja gitu. Nih, misalkan nih di sini ada nih kan drag video only, itu artinya yang kita masukkan ke sini di bagian panel timeline itu cuma videonya aja gitu, nggak ada audionya. Kemudian ini untuk yang audionya aja gitu. Kalau ini kan bisa digeser nih ya. Kalau yang ini, sebentar. Kalau ini kan artinya kalau kita ambil langsung kedua-duanya, dia tuh bakalan kegeser langsung kedua-duanya gitu. Jadi nggak bisa satu-satu. Bisa caranya digeser satu-satu. Caranya teman-teman tinggal tekan toggle track lock ini. Misalkan kita mau mindahin audio yang ini ke sini misalnya kan, karena dia tuh sama, jadi ke bawah kan kedua-duanya gitu. Terus kita tekan yang ini, toggle track lock, itu kan artinya dia nggak bisa dirubah ya yang ini. Terus tekan ini, baru bisa digeser satu gitu. Bentar. Baru bisa digeser gitu. Nah, kemudian sekarang kita mau mengedit, mau nambah teks misalnya. Kan sering tuh yang kayak awal gini kan, conversation international mempersembahkan misalnya. Itu kan kita ngasih teks gitu ya. Untuk teks itu dia juga ada beberapa cara. Ya, yang biasanya tuh kalau cepatnya dia pakai yang ini, type tool, terus tekan mau di mana teksnya tuh bakalan ditambahkan di sini. Terus tinggal ketik pengen apa gitu kan. Udah gitu. Terus untuk yang lebih yang lebih lengkap pengaturannya tuh biasanya caranya gini. Ambil di bagian file, habis itu tekan new, terus di sini ada yang namanya legacy title. Legacy title, klik, terus kasih namanya title 01 misalnya. Terus tekan OK. Nah, di sini bakalan ada jendela baru. Nama jendela itu effects gitu kan. Terus di sini ada beberapa nih, ada type tool, kemudian ada macam-macam deh pokoknya. Ada pen tool, ada rectangle, tekan yang ini type tool, habis itu tambahin teksnya gitu. Misalkan tuh gitu kan. Terus cara ngedit itunya gimana? Nukar fontnya gitu ya. Sekarang teman-teman tinggal blok semuanya gitu. Terus di sini ada nih beberapa contoh itunya, fontnya gitu. Silahkan teman-teman ubah gitu. Tekan gitu. Atau di sini juga ada nih. Di bagian properties, di bagian samping ini, di bagian legacy title properties, lalu ada yang namanya
Bentar, ada yang namanya properties ini. Properties, terus ada di font family gitu. Nanti silakan teman-teman pilih mau yang mana fontnya gitu. Atau di sini juga ada nih. Nah, ini juga sama gitu. Terus di sini di bagian ini ada nih yang semi bold, ada bold, macam-macam tergantung fontnya gitu. Nggak semua font itu punya apa namanya? Kan ada tuh yang bold, nggak bold gitu kan, ada semi bold malahan di sini kan. Tapi itu nggak semua font punya gitu. Kemudian di bagian ini ada nih font size. Font itu ukurannya. Untuk nambahnya bisa ditekan mouse-nya atau mouse kiri, yang itu kiri, terus digeser ke kanan buat membesarkan, geser kiri buat mengecilkan. Atau tekan 2 kali, terus mau berapa gitu. Kemudian di sini juga ada aspek gitu. Aspek kalau digeser, diubah, dia bakalan berubah. Nah, kemudian di sini ada bagian transform. Nah, untuk transform, terus yang pertama itu ada opacity. Opacity itu dia buat kejelasannya gitu. Ini kan natur jelas kan tulisan atau itunya, dia ada di angka 100% gitu. Kalau mau bikin yang lebih blur atau buram gitu kan, tinggal digeser ke kiri gitu. Kemudian ada exposition. Exposition itu dia buat itunya deh, letaknya gitu. Nah, ini kiri kanannya, X-nya atas bawahnya gitu. Weight-nya tuh untuk ke samping gitu kan, ke samping. Kemudian untuk yang ini height-nya tuh buat ke bawahnya. Panjang itunya, font-nya gitu. Sorry. Nah, terus di sini ada yang namanya fill. Fill itu kan ini warnanya putih ya, bisa dirubah ini. Jadi warna merah misalkan ya. Oke, berubah jadi warna merah. Opacity-nya juga gitu. Kemudian di sini ada mana nih? Bagian shadow. Bagian shadow itu artinya bayangan dari tulisan ini. Kan ganti deh jadi warna apa ya sekarang. Biru ya. Nah, dia bakalan kelihatan kan? Kelihatan nggak? Bentar. Dibesarkan deh fontsnya. Nah, itu buat bayangannya. Teman-teman bisa ambil kan bayangannya. Nah, ini untuk apa namanya? Opacity dari bayangannya maksimalnya 100%. Terus angle apa tuh? Tempat bayangannya itu mau di mana gitu, bisa diatur di bagian angle ini. Kalau kita geser kan berubah-ubah kan gitu. Bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Kemudian untuk background. Nah, untuk background, untuk default itu biasanya dari video itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan pengen background itu warna, gitu tekan ambil background, dia tuh bakalan otomatis background itu kayak apa namanya? Background warna gitu loh, bagian warna. Terus di sini bisa diganti warnanya, warna merah, warna hitam atau apa. Tuh. Kemudian background itu juga bisa di apa namanya? Warnanya itu bisa dirubah gitu. Kan ini ya, warna merah misalnya. Nah, tuh, berubah kan? Berubah gitu. Terus tinggal digeser merahnya beberapa, hitamnya beberapa gitu. Bukan cuma ini, jadi juga ada radial gradient untuk di tengah. Kemudian ada foregradient color, di mana untuk ini tuh dia macam-macam warnanya. Ada bisa 4, misalkan merah, terus misalkan ambil warna biru misalnya. Kan? Nah, itu dia bakalan ditambah lagi gitu. Terus apa lagi? Terus di sini buat nih bagian center dia tuh untuk mengatur supaya teks yang kita buat itu ada di tengah, tinggal tekan aja keduanya. Udah selesai. Terus di sini ada yang namanya pen tool. Nah, kalau untuk pen tool itu dia tuh kayak bikin gambar gitu loh. Jadi misalkan tekan pen toolnya, habis itu tinggal klik pertama, yang kedua bisa digeser gitu kan, digeser lagi gitu. Dia juga terus penutupnya geser lagi gitu. Terus ada yang namanya rectangle. Kalau rectangle dia sama kayak pen
tool dia, tapi dia udah terformat gitu. Misalkan dia rectangle tool cetak gitu ya. Dan yang ini ada rounded corner rectangle tool. Nah, dia nggak ada sudutnya gitu, ada yang segitiga, ada yang bulat gitu, macam-macam. Kemudian kalau udah, misalkan teksnya tuh udah selesai ya teman-teman, terus cara nyimpannya gimana? Ini nggak perlu simpan, tinggal teman-teman tekan tombol close ini. Nah, dia otomatis bakalan ada di bagian ini di project itu gitu loh. Apa nama teks tadi gitu. Kan mau nambah. Nah, dia di sini kan. Enggak. Ini tinggal di sini. Nah, itu dia. Terus misalkan ini kan kita taruh di atas ya, misalnya ya. Bentar. Sama atas bawah itu sama gitu. Jadi, udah. Itu untuk nambah teksnya gitu loh. Atau teman-teman pengen teksnya itu ada di apa namanya? Di atas video ini gitu. Sama caranya, tinggal ambil yang tadi gitu kan, new, terus ambil legacy title, tapi backgroundnya itu nggak usah itu apa namanya, backgroundnya itu nggak usah ini gitu. Di bentar. Oh, sorry. Misalkan ini ya, pengen teksnya itu ada di atas video ini gitu. Kalau gampangnya pakai type tool ini aja gitu. Terus bikin apa gitu tulisannya. Terus untuk itunya apa namanya? Untuk ngubah itunya ada di sini. Ada di bagian panel project itu. Kemudian ada di efek control. Kalau misalkan nggak ada, bentar. Mana dia tadi? Oh, sorry. Oh, mana dia tadi ya? Terus ambil di efek control. Nah, di sini ada kan bagian itunya, apa namanya? Pengaturan untuk teksnya gitu. Sama sih, untuk pengaturannya itu hampir sama gitu. Kemudian untuk teks sudah ya, misalkan itu untuk teks, untuk bagian teksnya. Sekarang kita mau pengaturan warna dari video ini gitu. Untuk pengaturan warna itu teman-teman tinggal ambil di bagian ini, bagian atas ini itu ada yang namanya workspace color. Tekan itu. Nah, habis itu di sini untuk panel-panelnya itu hampir sama. Yang beda itu adalah di bagian ininya. Yang bedanya itu ada di bagian ini. Lumetri color ini. Gitu. Buat cara nambah. Sebenarnya di bagian editing ini itu bisa juga menampilkan lumetri color itu. Cara nambahnya gimana? Tekan ambil window. Habis itu di sini cari apa yang tadi lumetri color gitu. Nah, ini dia. Tapi workspace-nya tetap editing gitu loh. Nah, terus ini bagian lumetri color-nya. Untuk videonya tuh bisa teman-teman ubah gitu. Bentar. Misalkan teman-teman mau ubah bagian video ini ya. Terus cara ngubahnya gimana? Teman-teman tinggal atur nih. Sini ada temperatur gitu. Jadi temperatur ini semakin kiri dia semakin dingin, semakin kanan semakin panas gitu kan. Terus ada tint, itu ada pengaturan warnanya, bisa teman-teman lihat kan berapa perbedaannya gitu. Terus juga ada yang namanya kontras, ekspor, highlight, dan macam-macam. Tinggal disesuaikan sama yang teman-teman inginkan gitu. Ada juga highlight gitu. Terus di sini ada yang namanya bagian kreatif, di mana untuk kreatif itu dia juga ada beberapa template yang disiapkan oleh Adobe Premiere Pro. Itu tinggal tekan gitu, looks-nya apa gitu. Di sini ada di beberapa, ada banyak ini.
tinggal pilih gitu, Fuji Eterna gitu misalkan, dia ubah lagi gitu kan. Terus di sini ada yang namanya shadow tint. Shadow tint itu dia kalau kita ubah arahnya ke warna hijau, misalnya yang geser ke hijau, ya warna hijau tuh bakalan otomatis lebih jelas gitu warnanya. Kan ini defaultnya kan di tengah ya, tengah kan. Terus kita geser ke bagian hijau, maka warna hijau yang itu dia bakalan lebih jelas gitu, lebih jelas gitu. Sama juga gini, geser ke hijau, warna hijau yang kita pilih itu bakalan lebih jelas gitu. Sangat bentar. Alam berbicara ini ya. Nah, video yang kita ambil itu di bagian ini kan, di bagian ini kan. Terus kita ubah gitu ya, di bagian shadow gitu. Dia berubah kan warnanya gitu. Terus ada di bagian ada lagi yang namanya kurva. Kurva itu ada dua, ada RGB, ada yang namanya Westernization kurva. Kalau untuk RGB dia tuh bakalan pengaturan warna merah, warna biru, sama warna hijau. Kita kan merah gitu kan, dia kan ini kan karena merah ya, mungkin dia nggak bakal berpengaruh gitu. Bisa juga sih sebenarnya. Oh ini apa tuh? Batang ini dia tuh kalau di komputer dia tuh campuran warna gitu loh. Ada campuran warna apa gitu, dia makanya bisa dirubah gitu. Warna merah, terus warna hijau, kita pengen ubah lebih hijau atau lebih gelap gitu. Ada juga warna biru gitu, ubah lagi gitu. Kalau untuk yang saturation curve itu kalau ini kayak apa ya, kita tuh mau menentukan warna apa aja yang mau kita ubah. Misalkan yang tadi yang di bagian kreatif ini tuh kan dia nggak bisa dipilih ya warnanya, maksudnya kita ambil warna hijau, misalkan kita mau ambil warna hijau itu ya, dia bisa aja warna birunya tuh kena gitu, karena nggak bisa dipilih warnanya kan. Kalau di bagian kurva yang ini, yang saturation curve itu, dia tuh bisa dipilih, misalkan kita pengen warna biru misalnya, biru up gitu, terus ditarik gitu di bagian tengah-tengah ini, ditarik gitu, pengaturan warnanya bisa kita gitu. Kalau kita ke sini birunya tuh bakal kelihatan dia disesuaikan sama ini, itu artinya warna birunya itu udah maksimal, warna hijaunya sampai sini gitu, atau di begini birunya tuh kalau untuk itu untuk pengenalannya sih rasanya oh ya, yang satu lagi ada di bagian efek. Efek itu dia tuh bakalan ngasih efek ke video atau audionya gitu. Yang pertama misalkan audio video efek. Nah, di video efek itu dia juga ada beberapa yang udah disiapkan Adobe. Oh ya, satu lagi. Untuk Adobe itu dia tuh nggak bisa ngasih apa namanya? Nggak bisa bikin itu sendiri gitu loh. Video sendiri gitu. Maksudnya kalau di After Effects, kalau yang dari teman-teman lihat kan ada tuh aplikasi video-video animasi gitu kan. Nah, kalau di Adobe Premiere itu dia nggak bisa bikin animasi gitu. Soalnya untuk Premiere Pro itu memang fokusnya itu perubahan warna, terus teks gitu kan, terus ada perubahan audionya juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin animasi gitu kan, memang nggak bisa di Premiere Pro gitu. Kalau animasi itu dia bisa dipakai Adobe After Effects sama Adobe Photoshop satunya. Photoshop bisa tuh. Nah, di sini kita lanjut di bagian video effect. Nah, di video effect itu ada beberapa, ada adjust, ada blur, ada channel, ada color correction, ada distort, ada macam-macam gitu. Misalkan kita ambil yang blur ya, kamera blur misalnya. Cara pakai efeknya tinggal di geser sini. Nah, dia blur kan? Atau ada channel blur gitu. Teman-teman silahkan pilih efeknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Ada king, ada pokoknya macam-macam deh. Terus ada di sini yang namanya video transition. Nah, kalau untuk video transisi itu dia tuh untuk apa namanya? Transisi video satu ke video 2 gitu. Kalau ini kan kita videonya tuh nggak ada transisi ya. Habis video pertama terus langsung ke video kedua gitu, nggak ada transisi apapun gitu.
Terus di sini ada nih video transisi yang sudah disediakan oleh si Adobe Premiere Pro-nya. Ada 3D Motion, ada Dissolve, ada inversi video, ada Iris, ada Pixel, terus sampai ke bawah Zoom. Cara makainya juga sama, tinggal teman-teman tekan, tahan gitu kan, terus di drag ke sini. Kalau untuk video transisi, dia bakalan ada di tengah-tengah bagian video ini gitu. Nah, terus kita Nah, itu untuk videonya kalau pakai video transisi. Kalau tadi kan nggak ada ya video transisinya tuh kayak ya kalau udah habis selesai video 1 ganti video 2. Gitu juga sama yang lain, ada immersive, ada dissolve gitu kan, ada cross, misalkan ini cross dissolve. Udah. Kita waktu putar terus videonya gini gitu. Itu yang kalau cross dissolve. Nanti silahkan teman-teman coba mau pakai video transisi apa sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Kalau essential grafik yang ini template sih, ini template itu biasanya kita harus download dulu. Cara downloadnya ya silahkan teman-teman cari di Google untuk gimana. Biasanya download terus ekstrak zipnya terus diinstal udah. Habis itu dia bakalan otomatis ada di Adobe ini gitu. Kemudian ada essential sound di mana untuk sound dia tuh bakalan ngubah suaranya gitu. Misalkan bentar. Kalau suara itu mungkin agak susah ya. Misalkan ini ya. Oh, bentar. Ini suaranya suara apa? Suara videonya kedengeran nggak? Halo? Iya, terdengar. Oh, terdengar kan? Nah, ini kan bentar. Ini kan suara awalnya gini ya. Terus bagian amount ini bukan amount, ada di bagian clip volume, ini ada di bagian level ya. Di bagian level itu di bagian level itu artinya dia tuh bakalan buat nambah videonya itu lebih besar. Misalnya di bagian 0,0 kan. Dia geser ke kanan, dia bakalan lebih besar gitu. Mungkin kedengaran teman-teman ya. Atau kiri dia bakalan lebih kecil lagi. Kita pilih kita pilih videonya, habis itu ambil di dialog, habis itu di sini ada yang namanya level video, level volumenya gitu. Geser ke kanan besar ya kan? Atau geser ke kiri dia bakal lebih kecil gitu. Terus kita mau ngedit audionya misalnya. Misalkan audionya tuh kita mau menekankan di bagian pengucapannya gitu. Dia ambil di bagian workspace audio, kan? Ini terus di sini juga ada nih di bagian efek ini di sebelah kiri nanti ada hampir sama sih sebenarnya yang tadi, tapi memang letaknya yang berbeda-beda gitu. Bentar. Nah di sini ada akan ini kita play dulu videonya, habis itu ada di bagian preset. Dan nih beberapa tekan dia bakalan suaranya itu berubah. Clean up, noise, dialog. Kedengaran nggak sih suaranya? Kedengaran. Jelas kan bedanya gitu. Nanti bisa diubah lagi yang ini misalnya. Berubah lagi videonya gitu. Audionya maaf. Bisa di defaultnya deh. Default terus ada di bagian mana dia? Nah ini. Keras sekali suaranya. Nah ini ada nih reduce noise. Ini suaranya tuh kayak apa sih hidung gitu loh. Bagaimana secara jelasinnya gitu. Pokoknya ntar silahkan teman-teman coba deh untuk audionya tuh tinggal digeser gitu. Tapi untuk letaknya udah tahu kan. Kalau untuk pengenalan sih rasanya udah cukup sih, udah jauh tuh menurut aku.
tinggal teman-teman praktek. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja. Terima kasih. Baiklah, itulah mungkin pemaparan materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Tadi teman-teman sudah diberikan paparan mengenai apa saja sih tools-tools yang berada pada Adobe Premiere itu, dan juga bagaimana cara melakukan editingnya mulai dari sound, video, dan efeknya. Nah, seperti apa kata pepatah, practice make perfect. Jadi, setelah kita mendapatkan pemaparan materi, diharapkan para peserta di sini dapat melakukan ada sisi prakteknya nih. Nah, sebelumnya, para peserta sudah diberikan arahan untuk menginstal Adobe Premiere-nya, dan juga panitia sudah menyediakan 2 video di link yang sudah di-share panitia di grup. Diharapkan Pak, mungkin bagi peserta yang belum mendownload bisa download videonya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan sesi praktek selanjutnya. Baiklah, selanjutnya sesi praktek editing video ini saya kembali serahkan kepada pemateri. Oke, sekarang untuk prakteknya ya. Nah, untuk praktek pertama teman-teman harus siapkan dulu toolsnya, aplikasi yang dibutuhkan. Nah, untuk yang aku itu pakai Adobe Premiere Pro sisi 2018, dan yang satu lagi Media Encoder namanya. Nah, Media Encoder sisi 2018. Nah, guna Media Encoder ini dia untuk mengekspor videonya gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ekspor langsung di sini di Adobe Premiere Pro, bisa-bisa video teman-teman yang 30 detik itu ukurannya 1 giga gitu loh. Itu salahnya kalau misalkan teman-teman nggak pakai yang namanya Media Encoder gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Media Encoder, video teman-teman yang cuma beberapa detik itu paling untuk ukurannya itu paling sekitar 30 atau untuk beberapa MB lah gitu, tergantung video yang teman-teman pakai gitu. Nah, sekarang bentar ya, untuk videonya itu yang disediakan oleh panitia itu ini kita langsung aja ya. Yang pertama itu yang ini ya. Nggak pas dia. Oke. Nah, untuk videonya itu yang kayak di edit aja deh. Terus ini satu lagi ya. Oh, gitu. Oh ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau nambahin video ya, terus teman-teman keterusan nih sampai sini gitu, itu bakalan kepotong gitu loh videonya. Misalkan gini, gitu kan. Dipaksa digeser ke sini, video itu video yang kedempet tadi itu bakalan kepotong, otomatis kepotong gitu. Jadi usahakan teman-teman supaya nggak kepotong itu di pelan-pelan aja gesernya, atau sampai apa tuh ada nih muncul kayak tanda segitiga gitu. Nah, itu berarti udah nggak dempet lagi mereka. Terus untuk videonya mungkin yang basic-basic aja ya, penambahan teks sama transisi gitu. Untuk warna juga bisa sih kalau misalkan teman-teman mau. Untuk teks misalkan yang natur tadi aja lah ya. Yang natur tadi apa? Deh. Bikin baru ya. Bikin baru terus ambil ini teks, ambil tuh tekan natur. Kemudian ambil di efek control, terus ubah lagi toolsnya. Ini kan toolsnya ini kan apa namanya? Tools ya, type ya. Cara ubahnya ambil ini. Kalau enggak dia tuh bakalan nambah type apa teks lagi gitu loh. Jadi habis teks terus tambah teksnya baru terus tukar lagi toolsnya itu jadi selection tools gitu. Kemudian yang kita pilih ini dulu, habis itu
Untuk ke tengahnya, oh ya, untuk teks juga itu misalkan ya teman-teman lihat tutorial di YouTube, misalkan teksnya itu namanya Roboto, misalnya Roboto ini kan, misalkan Roboto itu nggak ada ya di aplikasi teman-teman. Terus gimana cara nambahinnya? Silakan bisa di-download, itu gratis biasanya. Cari aja teks Roboto Adobe Premiere Pro gitu kan. Terus ambil, terus tinggal install, terus dia bakalan udah ada di Adobe Premiere Pro gitu. Dan ini akan berubah kan. Roboto yang terus digeser ke tengah. Digesernya biasanya. Terus kita tambahin efeknya. Efek. Ini teman-teman sekalian coba ya. Itu teman-teman udah ada nyoba nggak? Halo? Ya Bang, sudah. Gimana? Sudah Bang. Oh, sudah. Coba. Untuk prakteknya kalau dari aku mungkin yang biasa-biasa aja, karena aku juga sebenarnya lagi belajar juga gitu. Jadi untuk yang terlalu apa namanya expert gitu aku nggak bisa. Oke. Ini untuk soundnya kalau nggak salah udah ada deh. Ya untuk praktek dulu. Bentar. Kalau praktek mungkin teman-teman bisa coba dulu deh. Nanti baru misalkan ada kendala, baru teman-teman tanya ke aku gitu. Kalau aku yang bikin kayak terlalu monoton gitu. Mungkin sekalian itu saja ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Oh ya, pertanyaan aku tadi ya nggak ada yang jawab nih. Apa itu video editing? Kita lanjut aja lah ya kalau gitu. Sorry. Oke, untuk efek udah. Sekarang color ini. Untuk color kita pilih dulu video mana yang mau kita ubah. Oh, ini aja ya. Kalau yang ini
Kemudian nama di bagian hijau. Oke. Abang, mungkin selagi kita praktek, mungkin ada peserta yang ketemu pertanyaannya mau bertanya langsung. Sekarang apa diperbolehkan, Bang? Oh iya, boleh silakan. Ya, baiklah, Bang. Ini kita udah ada penanya pertama nih, Bang, dari Niko Wijaya. Mungkin kepada Niko dapat menyampaikan pertanyaannya langsung kepada pemateri kita. Kepada saudara Niko. Ya, Kak. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Kak. Itu kadang saya kalau edit video kan, pernah ketekan tombol mark in itu kan nanti jadi muncul kayak pembatas mulai yang mau diekspor sampai akhir yang mau diekspor. Iya. Itu cara hilanginnya gimana ya, Kak? Oh gitu. Bentar. Di bagian ini, di bagian search ini. Di timeline-nya, Kak. Yang kalau Di timeline ya. ini. Oh gitu. Kalau waktu apa? Waktu mau nge-export ya? Ya, kan kadang suka ketekan mark in itu sama nanti kan muncul mark in sama markup-nya kan, Kak. Oh, iya. Nah, itu kadang buat saya risih cara hilanginnya itu gimana ya, Kak? Selain Cek dulu. Ctrl Z. Selain Ctrl Z itu digeser. Kan dia ada mark ini ya. Ada mark apa tuh? Karena apa? Dia tuh pasti kalau nge-export, kalau tekan mark in sama mark out, dia tuh pas nge-export nggak full videonya kan. Ya, Kak. Jadi kalau caranya tuh tinggal digeser aja sebenarnya. Gitu. Dia bakal ngambil sama videonya. Atau ini juga bisa digeser gitu. Supaya dia semua videonya tuh bisa keambil gitu. Ada lagi? Dia kan sebelum entar. Nah, ini kan awalnya gini ya. Awalnya gini. Terus kita mau ngambil apa tuh? Ketekan misalnya, login gitu. Terus pengen ngebatalinnya atau itunya gitu. Apa tuh? Cancel mark in-nya bisa Ctrl Z atau mark in-nya tuh digeser. Mark-nya tuh digeser gitu. Nah, kan waktu ini nanti ada dia berubah kan. Terus digeser aja gitu. Gimana? Begitu. Atau ini lagi. Nah, ini ada kan? Go to in sama go to out. Geser. Oh bukan, ini yang ini ya. Samping. Ya gitu sih caranya biasanya. Kalau aku sih gitu, digeser aja ke kanan. Di gimana Niko? Oke, terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih kepada Niko yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin dari peserta lain ada yang ingin ditanyakan terkait video editing yang sudah disampaikan tadi. Baiklah, selanjutnya ada penanya kedua nih, Bang, dari Muhammad Reaski. Mungkin kepada Muhammad Reaski dipersilahkan.
Assalamualaikum Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Darmawan. Izin bertanya Bang, mungkin agak melenceng, tapi saya ada sedikit masalah untuk pemasangan adobnya Bang. Saya sudah masukkan passwordnya juga belum bisa Bang. Itu kira-kira gimana Bang? Pertanyaannya bisa diulang? Nggak jelas. Oh ini Bang, kami ada masalah untuk penginstalan adobnya Bang. Terus? Dia kami bingung mau bagaimana masangnya Bang. Oh, cara installnya. Iya Bang. Bentar ya. Saya ada nih. Nah, baik, mungkin bisa langsung dijawab Bang. Kalau untuk install, mana dia? Nah, kemarin teman-teman download Adobe-nya itu dari mana ya? Ada dikasih link sama panitia Bang. Nah, kalau yang dari link panitia itu aku nggak tahu sih untuk yang Adobe-nya gitu. Tapi dari aku sedikit aja bentar ya. Nah, kalau dari aku sendiri untuk Adobe itu untuk download aplikasi deh. Aku ambilnya di sini. Nah, di sini kan di Kuiha ini nanti teman-teman silakan cari Adobe Premiere Pro CC 2014 misalnya. Nah, ini kan ada nih ya. Terus ambil aplikasinya. Terus di sini ada bukan start download ini ya, ambil gitu. Tapi yang di bagian bawah ini. Bawah ini kan ada nih, ada via, ini ada itu. Silahkan downloadnya di bagian ini. Habis download, apa nih? Nah, habis download, ini kan ada nih cara-cara langkah instalasi dan aktivasi. Nanti ada di ekstrak hasil download, terus ada nih filenya, Adobe Premiere Pro, kan ini kan filenya tuh Premiere Pro. Habis itu yang ini kita ekstrak dulu. Oke. Bentar, ini agak lama begini. Nah, nanti di file di dalam folder yang itu nanti ada tuh disuruhnya buat apa tuh? Install yang ini nih, autotools.x gitu kan. Ya, tunggu dulu. Terus klik lihat nih. Salah. Nah, ini ada kan Adobe Installer gitu kan. Terus ada disable, terus ini dicentang, terus ini dibiarin gitu. Ambil eng, terus install gitu. Udah sih kalau aku gitu aja. Bentar, udah dia. Lama. Ya. Oke. Ini kan tadi filenya nih ya. Nah. Terus yang autotune application, terus di run as administrator. Terus sambil yes. Terus nanti ada nih kayak gini, terus tekan yang ini hilangin centangnya, terus install gitu. Udah, itu aja sih. Teman-teman kemarin salah itunya, kendalanya di mana ya? Tinggal ada masukkan passwordnya itu Bang. Masukkan password. Passwordnya dia memang sudah dikasih, tapi waktu kami masukkan kayak tidak mau Bang jalan, tidak ada muncul apa-apa Bang. Bentar.
Linknya yang ini ya. Oh, versi baru ya. Kalau versi baru. Nah, ini kan ada passwordnya nih. Udah dicoba masukin. Udah Bang. Oh, atau waktu teman-teman install, internetnya itu lagi jalan mungkin nggak? Tak tahu juga kalau saya sudah coba, masih coba pakai internet, kedua coba tak pakai internet Bang. Oh, kalau enggak biasanya ya, biasanya itu kan kita install aplikasinya itu install aplikasi Crack ya. Nggak bisa jalan aplikasi. Apa tuh aplikasi Crack itu kan artinya aplikasi itu nggak ori atau gimana gitu kan. Otomatis si komputer atau laptop teman-teman itu bakalan mengira file Crack itu tuh file yang virus gitu loh. Jadi caranya tuh dimatikan dulu apa namanya, antivirusnya matikan dulu, habis itu baru diinstal gitu. Atau kalau pengen teman-teman ini aku ada aplikasinya, atau teman-teman bisa download. Aku insya Allah ke Padang kapan ya? Kalau bisa besok ke Padang. Untuk aplikasinya ini ada Photoshop, ada After Effects, ada Illustrator, ada Premiere Pro juga. Kalau pengen nanti bisa aku kasih gitu. Atau link aja deh, link yang tadi yang aku kasih. Bentar. Link yang ini. Mana itu tadi? Nah, ambil di bagian Kuiha ini. Terus silakan teman-teman cari aplikasi apa. Mau itu Adobe Premiere Pro, Illustrator, After Effects, atau yang lainnya. Untuk cara installnya tuh pun juga udah ada kok di situ. Itu gampangnya. Oke. Siapa tadi yang nanya itu? Baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Baiklah, mungkin terima kasih juga kepada Muhammad Reski dan juga Bang Doni yang juga sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin ada peserta lain, ada pertanyaan yang ingin diajukan mengenai materi dan juga praktik kita pada siang hari ini. Mungkin ada kendala yang tidak dimengerti atau bagaimana mungkin bisa ditanyakan. Nah, ini peserta dari Niko Wiljaya ingin bertanya lagi nih Bang. Mungkin kepada Niko dipersilahkan. Oke Bang, saya ingin bertanya lagi yang Adobe Media Encoder itu gunanya untuk apa ya Bang? Oh, Adobe Media Encoder itu buat ekspor videonya. Bentar. Nah, ini misalkan videonya tuh udah selesai ya. Terus teman-teman mau nge-ekstrak video, ambil ekstrak, ambil file, ambil ekstrak, mau ekspor videonya, mau ekspor video, habis itu ambil media. Nah, karena di sini untuk media encoder itu punya aku sudah diinstal. Nah, kan ada nih ya, ekspor setting. Terus ada formatnya tuh H264. Usahakan kalau teman-teman mau nge-ekspor video, pilih format yang H264 ya, gitu. Soalnya ini tuh yang format yang MP4 gitu. Yang lainnya tuh bukan itu. Kadang-kadang dia MKV atau apa itu pasti susah lagi gitu. Terus untuk apa? Letak videonya nanti bisa teman-teman ubah deh gitu. Terus kalau udah settingannya, terus ambil di ekspor. Bentar. Oh, rasanya di QW deh, di Q. Ya. Kayaknya bukan ini deh kemarin. Bentar.
lama. Jadi waktu ekspor di Kubi nggak salah. Nah, ini dia. Iya. Jadi ambil file, ambil tuh ekspor, ambil media, terus ada tadi kan ada tulisan yang Q atau apa? QW gitu loh. QW. Allah. Jadi ada tuh baca di Q gitu kan. Terus ambil Q, terus dia bakalan otomatis di sini gitu loh. Ambil di media encoder sisi ini. Bentar. Nah, ini dia. Udah. Nah, jadi untuk media encoder itu gunanya untuk mengekspor video teman-teman. Sebenarnya di Premiere Pro ini, di Premiere Pro itu bisa nge-ekspor video, tapi video yang bakalan teman-teman ekspor itu ukurannya pasti bakalan besar gitu. Dulu aku pernah nge-ekspor video yang kira-kira itu sekitar 10 sampai 20 detik itu, jujur itu filenya hampir 1 giga gitu loh. Pernah itu, kalau nggak salah masih ada deh filenya. Bentar. Mana dia ya? Nah ini, di sini waktu itu aku coba ekspor video nggak pakai media encoder gitu. Bentar. Nah ini contohnya. Ada kelihatan kan? Nah ini aku bikin Hamin untuk OR kan, untuk OR kemarin itu aku untuk ekspor video. Ini tuh videonya tuh 10 detik, tapi lihat size videonya tuh 1,8 giga gitu loh. Kan nggak apa namanya? Nggak apalah, pokoknya teman-teman bisa itulah ya. Video 10 detik, tapi file videonya tuh 1,8 giga gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai media encoder, nah ini dia hasilnya tuh paling 11 MB atau 12 MB gitu, tergantung video yang lagi teman-teman edit gitu. Gunanya itu gitu, supaya video yang teman-teman ekspor itu nggak terlalu besar gitu loh. Terus cara ekspornya gimana? Kan tadi udah ya, nama filenya tuh tadi latihan. Nanti di sini ada nih muncul, habis itu tekan mau yang mana videonya itu bakalan di ekspor gitu loh. Terus tinggal tekan ini. Nah ini kan sequence 1 kan nama itunya sequence-nya. Terus di media encoder waktu teman-teman tekan Q tadi, nanti dia bakalan muncul di bagian ini apa namanya panel Q ini. Nanti di panel Q ini ada nih video mana yang lagi teman-teman yang mau teman-teman ekspor gitu. Terus tekan yang ini start Q gitu. Terus dia bakalan nge-ekspor videonya gitu. Nah, untuk videonya itu nanti disimpan di sini. Nah, untuk letak videonya itu ada di sini, di Neo OR sequence 1 gitu. Bentar ya. Di bagian Neo OR sequence 1. Bentar. Apalagi apalagi kalau teman-teman ngedit videonya tuh di itu ya, di After Effects gitu. Tuh besar kali itu file videonya kalau misalkan teman-teman nggak pakai yang namanya media encoder itu gitu loh. Terus di Adobe After Effects itu biasanya untuk format H264 itu jarang gitu loh. Aku pakai yang CC 2018 untuk format videonya itu aku nggak nemu gitu loh yang H.264 itu. Makanya pakai media encoder supaya format videonya itu MP4 gitu loh, nggak MKV gitu. Soalnya memang di mana-mana kalau video lebih baik MP4 gitu. Selain gampang dijalankan di semua komputer atau laptop gitu kan,
dia juga ringan gitu loh. Kalau nggak salah MKV itu nggak bisa dibuka di HP deh, di beberapa HP ya tertentu gitu. Satu. Dah. Ntar sekarang tinggal tunggu lihat. Nah ini dia sekuen 01, ukuran filenya 46 MB gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai media encoder, dia tuh file itu bakalan ratusan MB gitu. Terus juga dia bakalan apa tuh resource laptop teman-teman gitu bakalan bekerja maksimal gitu loh. Kerjanya tuh terlalu keras gitu. Bahkan kalau laptop aku dulu sampai berbunyi gitu. Kalau nggak panas dia tuh gitu. Jadi itu gunanya media encoder itu. Gitu. Oke cukup. Siapa nama tadi? Diko ya? Ya, sudah menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya untuk link downloadnya itu udah aku kirim ya. Siapa tadi? Sahida tadi nanya, itu linknya udah aku kirim di chat. Ya, oke, terima kasih Bang atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Niko udah pertanyaannya. Mungkin di sini saya mengingatkan kembali lagi, mungkin kepada peserta tadi yang ada kendala dalam menginstal Adobe Premiere-nya, itu ada link yang dikirimkan oleh Bang Doni Hamdani, mungkin bisa dicoba nantinya. Mungkin sekali lagi kepada teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ada kendala teknis ataupun dalam proses editing videonya, atau mungkin ada tools yang belum dimengerti, dipersilakan untuk bertanya. Apa ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, pertanyaan aku tadi belum dijawab loh. Ya, silahkan Bang. Nah, jadi apa itu video editing? Nah, jadi video editing itu adalah gabungan antara seni dan teknik dari bahan dasar berupa potongan gambar dan suara yang dipadukan dan diolah menjadi sehingga punya arti dan makna yang jelas. Oke, video editing. Oke, mungkin itu ada sedikit tambahan informasi nih bagi kita semua mengenai video editing itu apa. Mungkin sekali lagi diingatkan, mungkin ada peserta yang masih ingin ada pertanyaan atau mengenai video editing ataupun bagaimana cara penggunaan Adobe Premiere-nya kepada pemateri kita, mumpung ada kesempatan kali ini, dipersilahkan. Apakah masih ada dari peserta yang ingin bertanya? Oh ya, sebelumnya diingatkan sekali lagi kepada peserta bahwasanya di kolom chat kita itu sudah ada absensi. Jadi mungkin peserta yang udah hadir di sini jangan lupa untuk mengisi absensinya. Baiklah Bang, kayaknya nggak ada lagi nih Bang yang mau bertanya. Mungkin kalau masih malu-malu nih pesertanya untuk bertanya melalui Zoom di depan kita semua, mungkin apa bisa nanti Bang ada teman-teman yang ingin bertanya gitu secara pribadi kepada Abangnya? Ya, mungkin bisa menghubungi Bang Doni langsung gitu. Mungkin bisa melalui Instagram atau yang lainnya. Nah, itu ada tuh di-share sama Bang Doni Hamdaninya. Mungkin ada user Instagramnya nih bagi teman-teman yang masih malu
untuk bertanya secara langsung di Zoom room kita kali ini, mungkin bisa DM Bang Doninya secara pribadi, atau mungkin nanti masa depan ada halangan nih dalam video editing ataupun penggunaan Adobe Premiere-nya, mungkin bisa menghubungi Bang Doni secara langsung. Juga dikasih WA-nya sama Bang Doni, mungkin bisa lebih akrab nih kalau peserta yang lainnya mau tanya lebih lanjut sama Bang Doni. Makasih banyak Bang. Baiklah, mungkin selanjutnya kita move ke sesi selanjutnya, yakni ada pemberian sertifikat kepada Bang Doni Hamdani, mungkin yang akan diserahkan oleh Kak Sikin. Kepada Kak Sikin dipersilakan, atau kepada panitia. Sorry, nggak bisa on mic, soalnya di sini lagi azan. Oke, mungkin panitia bisa ditampilkan kembali sertifikatnya. Baiklah Bang, ini berupa sertifikat, berupa penghargaan dan juga kenang-kenangan dari rekan-rekan panitia kepada Abang, sebuah bentuk apresiasi sudah meluangkan waktunya sebagai pemateri pada workshop Infocom kita kali siang ini Bang. Terima kasih, mohon diterima ya Bang. Ya, baiklah. Baiklah, mungkin dengan pemberian sertifikat kepada pemateri tadi itu menunjukkan akhir dari workshop Infocom kita pada siang hari ini. Siang hari ini mungkin semoga teman-teman partisipan yang sudah hadir di sini itu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan bagaimana cara editing video dan juga pengenalan Adobe Premiere dengan baik dan benar. Nah, kemudian selanjutnya, dan saya sebagai MC mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun yang ketidaknyamanan dirasakan baik itu oleh Bang Doni sebagai pemateri maupun peserta. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Doni yang sudah memberikan materi dan juga membersamai kita pada siang hari ini, dan kepada peserta yang sudah ikut serta dan hadir hingga akhir acara kita. Nah, sebelum kita menutup, mungkin kita ada lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi kepada peserta yang tidak berhalangan untuk on kamera itu disilahkan on terlebih dahulu. Diingatkan sekali lagi, kita akan masuk kepada sesi dokumentasi. Jadi kepada peserta yang tidak berhalangan untuk on kamera, dimohonkan untuk on kameranya. Mungkin sesi dokumentasi ini akan dipimpin langsung oleh salah satu panitia dari Infocom, mungkin dipersilakan. Baik, untuk para peserta diharapkan on kamera dulu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Udah MC. Baik, terima kasih kepada Iza sudah memimpin sesi dokumentasi kita pada siang hari ini. Dan dengan berakhir sesi dokumentasi tadi menandakan berakhirnya workshop kita pada siang hari ini. Mungkin sekali lagi terima kasih dan juga sebesar-besarnya kepada pemateri. Terima kasih Bang Doni. Dan juga kepada peserta. Mungkin kita dapat bertemu lagi di workshop selanjutnya. Mungkin saya sebagai MC undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Semoga ilmunya. Maaf juga kalau misalkan ada yang salah-salah kata. Terima kasih Bang.
kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Yo, sama-sama. Aku izin live ya. Ya Bang. Baiklah, mungkin kepada peserta sudah boleh untuk meninggalkan room.